Pernah nggak teman-teman dengar statement kayak gini? Kalau muda aku pingin foya-foya, kalau tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Ini pikiran yang cukup umum, beberapa orang itu aku tahu mereka itu punya this kind of mindset. Tapi teman-teman tahu nggak, ini sangat berbahaya sekali. Karena kita ini seperti berusaha menipu Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di sini firman Tuhan ngomong dengan jelas kalau kita jangan sampai sesat gitu. Kita pikir kita ini bisa menipu Tuhan, kita ini bisa menikmati dosa tanpa menuai apa yang kita tabur selama ini. Nggak bisa seperti itu. Apalagi ini ngomongnya kayak, kalau sudah nanti saja sebelum aku meninggal, aku baru bertobat percaya sama Tuhan. Seperti penyamun sampingnya Tuhan Yesus. Tapi kalian tahu nggak, this kind of thinking itu sangat berbahaya loh. Karena kita ini berusaha menipu Tuhan, seolah-olah kita ini dapat the best of both worlds. Kita dapat kekekalan nanti kalau kita mati, tapi sebelum itu kita menikmati dosa di dunia dengan sepuas-puasnya. Dan firman Tuhan bilang, kita jangan sesat. Karena yang kita tabur, itu kita pasti tuai. Tuhan nggak bisa dibodohi, karena Tuhan tahu segala sesuatu, bahkan termasuk motivasi sama rencana kita. Dan ngomong-ngomong soal penyamun, benar, dia memang bertobat at the very last minute. Ketika sebelum dia mati, dia serahkan hidupnya percaya kepada Yesus. Makanya Yesus kasih jaminan, hari itu juga kamu akan bersama-sama dengan aku, Yesus, di Firdaus. Tapi teman-teman harus paham ini, penyamun di samping Tuhan Yesus itu tidak ada rencana, atau minimal tidak digambarkan dia ini berencana akan bertobat, nanti kalau aku sudah mau mati, aku mau percaya sama Tuhan, aku mau bertobat. Nggak digambarkan begitu dalam firman. Malahan kalau kalian baca dengan teliti ya dalam Injil, dua penyamun, bukan cuma satu, dua penyamun, itu dua-duanya itu meledek Tuhan. Tapi di Injil bagian lain, most probably itu setelah habis meledek, orang ini sadar, kan Yesus digantung cukup lama di kayu salib. Dia akhirnya baru sadar kalau dia ini beneran anak Allah. Akhirnya bertobat. Dari awalnya mengejek, akhirnya dia bertobat. Ini namanya apa? Pertobatan yang tidak direncanakan. Itu konteksnya ini. Nah, sedangkan orang yang bilang statement, nanti kalau mati masuk surga, itu adalah sebuah pertobatan yang direncanakan. Dan teman-teman tahu, a stage repentance cannot be called as a repentance in the first place. Karena pertobatan itu nggak pernah direncanakan. Itu adalah sebuah respon yang kamu berikan kepada Tuhan. Ketika Injil diberitakan, kita tahu kebenaran, kita meresponi dengan pertobatan. Itu nggak pernah direncanakan. Karena ketika direncanakan, itu nggak pernah sincere, nggak pernah tulus. Jadi please hati-hati. Karena bisa-bisa kita nggak dikasih kesempatan bahkan untuk bertobat dan kita percaya kepada Yesus. Mungkin kita bisa foya-foya pas muda, kita tua mungkin bisa kaya raya, tapi kalau kematian masuk surga, jangan cepat senang dulu. Karena ingat Galatia bilang, Tuhan tidak dapat ditipu.